wabarakatuh. Salam dan kedondong ibu-ibu, kalau ada salam dijawab dong. Anak-anaknya juga semangat jawab salam dengan luar biasa. Ibu-ibu lebih luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya ikut jawab salamnya Ustaz dengan menjawab salam dengan gerakannya, di akhir nanti saya akan ngibur tadi biar duit ada yang sebenarnya tadi ya kasih dari 5.000-an ya, saya sedia 5.000-an nanti saya bawa ya semua ya, tapi ikutin dong ya. Tapi nanti dulu terakhir ya, SK syarat dan ketentuan berlaku. Wah, ya. Assalam, ayo dia pesan dulu. Nanti salamnya gimana Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang disediakan di anak-anak aja ya. Ibu-ibu nggak ikut. Nah, yuk tangan diangkat dulu semua, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ibu-ibu, anak-anakku dan semua hadirin rahimahullah, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah terbingkai dalam takdir dan kehendak Allah. Hari ini Ustaz Yusuf bisa silaturahim dengan anak-anak semua, bisa silaturahim dengan ibu-ibu semua, semata-mata hanya takdirnya Allah Subhanahu. Pokoknya engkau lek muni banter sing besok dia tambah lek ngirono titik yo titik. Ibu percaya nggak saya akan biar uang? Tuh nggak percaya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih baru, masih baru, siap-siap. Pokoknya nanti ikutin saya sendiri ya. Duduknya dulu rapi dulu Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kita baca dulu. Sholawat diajarin sholawat apa di sini sama Ustaz. Sholawat apa? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi ya? Anak-anak bisa? Yang gimana sih sholawat Nabi ya? Bersama-sama dulu. Kenceng mana anak-anak dengan ibu-ibunya? Kapan ini nanti saya gitu yang paling menang di setiap di sana. Nah ya.
Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Allahumma suatu hari Nabi Muhammad tampak wajah beliau, hati beliau itu senang sekali, gembira sekali, bahagia sekali saat itu. Lantas para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ada apa? Panjenengan kok tampak berbunga-bunga? Panjenengan wajah panjenengan tampak berseri-seri dan panjenengan sangat bersukacita." Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada sahabat-sahabat beliau, "Wahai sahabatku, sungguh telah datang satu malaikat utusan dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat ini berkata seperti ini, Man shalla 'alaika min ummatika. Barang siapa ada umatmu, ada santri TPI Al-Hikmah, wali santri TPI Al-Hikmah bersolawat sekali kepadamu." Berapa kali solawatnya? Berapa kali solawatnya, Bu? Berapa kali solawatnya? Kata malaikat ini, dari satu salawat itu kataballahu lahu asyra hasanati. Maka orang tersebut yang membaca satu salawat saja kepadamu ya Rasulullah akan ditulis oleh Allah, akan diberikan kepadanya oleh Allah 10 kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata tidak berhenti sampai itu anak-anakku. Malaikat ini pun mengatakan wa maha anhu asyra sayyi'at. Dan dari satu salawat yang kita baca, contohnya sallallahu alaihi Muhammad atau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, atau baca Allahumma sholli ala Muhammad, selain mendapatkan 10 kebaikan, dari satu salawat itu akan menjadi penggugur 10 dosa-dosa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata tidak berhenti sampai situ Bapak dan Ibu. Malaikat ini pun mengatakan wa rufi'a lahu 'asyra darajatin. Orang yang membaca salawat sekali itu selain mendapatkan 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, akan diangkat derajatnya, baik derajat dunia ini ataupun derajat akhirat kelak 10 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi berapa ibu? Nah, hanya satu. Nanti ibu-ibu ada yang cung, saya panggil, terus saya tanya. Yang bisa menjawab angkonya 5 dari 5.000. Berarti berapa bu? Selalu yang bu. Mana boleh ada? Wassalamualaikum. Itu bu ya. Jadi satu sholawat berapa saja kakak-kakak? 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat kita diangkat, baik derajat di dunia, terlebih nanti derajat di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu saya tanya ya, punya cita-cita bu? Ibu-ibu lihat cita-cita kok ya kok wis diambil cita-cita itu punya kepingin bu? Kepingin apa bu? Oh anak yang soli-soliha, tepuk tangan ibu yang ini anak soli-soliha. Kepingin punya apa gitu loh bu? Kepingin apa? Anak-anak kepingin punya cita-cita? Punya? Sungguh punya? Ustaz juga pinginnya banyak. Anak-anak kalau ingin gini bilang pada Allah, ya Allah, cita-citaku ini ya Allah ingin menghajikan ibuku, menghajikan ayahku. Itu aja enak. Cita-citanya apa teman-teman? Menghajikan ayahku dan kita, menggandeng tangan ayah ibu kita ketika kau itu ketika sapi sofa marwah dan gandeng tangan ayah dan bersimpuh di belakang Nabi Muhammad. Luar biasa. Ibu-ibu punya cita-cita bukan? Lama lemes. Karena dulu ini yakin berkah sholawat cita-cita itu pasti akan kita dapat. Berkah sholawat cita-cita pasti akan kita raih. Ya. Nabi Muhammad dawuh sinten tiyang siapa di antara kalian semua anak-anakku fi kulli yaumin setiap hari Bapak Ibu setiap hari itu hanya membaca 100 sholawat. Membaca pinten? Hanya 100 sholawat. Allahu lahu mi'ata hajatin. Maka orang tersebut akan dipermudah untuk meraih cita-citanya, dikabulkan hajat-hajatnya, 100 hajatnya. Sabrina li akhirati yang 70 untuk hajat-hajat akhirat, wa thamina di dunia dan yang 30 untuk hajat-hajat dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanya Bapak Ibu, saya tanya ya, pernah nggak dompetnya kempes? Dompetnya kosong pernah nggak? Sering atau sering? Sering atau sering? Oh sering aja ya. Tapi izin lemu ya dompetnya ya. Alhamdulillah. Kalau kepingin dompetnya terus walaupun kempes tapi berkah. Itu jangan lupa sholawat bu. Dompet saya ini sering tak sholawat. Ya Allah kirim ya Allah. Ini keyakinan kita, keimanan kita yang bicara. Karena apa Bapak Ibu? Semua hajat-hajat kita, semua doa-doa kita itu pasti diijabah ketika sudah diawali dengan sholawat. Tanpa sholawat, doa permintaan kita itu akan terhijab di bawah langit. Yang pertama, ketika sudah dibacakan sholawat, in kharaqal dzalika hijab
hijab itu akan terbuka dan doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak Bu, di tempat saya itu ada beberapa anak yang dibawa ayahnya, dibawa ibunya ke rumah. Untuk apa? Untuk diterapi. Kami bukan dokter, kami bukan terapis, tetapi saya selalu bilang kita ikhtiari bersama. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Salah satunya ini Bapak Ibu, ada yang namanya, mohon maaf, kalau datang anaknya ini ngomong, ketika ngomong Ustaz netes ini. Apa ini? Apa? Saya bantu apa? Gila. Ngomongnya gila Bu. Ustaz temannya dalam 1 minggu pertama gak ada yang mau dekat. Soal itu dikene. Anaknya ini juga luar biasa. Senang ganggu. Usilnya luar biasa. Kalau ingin ada temannya punya makanan, diminta, nggak boleh didorong. Besar anaknya. Yang kedua, anak ini nggak bisa melihat dengan sempurna seperti kalian. Kalau lihat, adik kan ini matanya gini. Nah, ternyata diamati sama Ustaz. Oh, diamati dalam belajar itu, dan ibunya saya tanya, Ibu, bagaimana riwayat anak ini? Bapak dan ibu. Ibunya ini orang berduit, ayahnya duitnya juga banyak. Jadi anak yang pertama kepingin jadi kalau laki-laki ganteng pintar, kalau perempuan cuantik dan pintar kepingin. Sehingga nutrisi untuk anak yang masih di dalam kandungan ini dikoloni untuk vitamin dikatakan katanya, sehingga ada konslet. Makanya kalau berlebihan juga enggak baik, berlebihan juga enggak baik. Ada salah satu syarat makanya yang itu terjadi katanya harus dioperasi sehingga anaknya saat itu nggak bisa ketik. Kemudian saya kamu guru, nggak bisa apa kak? Nggak bisa ketik, sama bisa ketik, bisa kan? Yuk ketikin dulu. Nggak bisa ketik. Ternyata setelah kita amati dalam waktu 1 bulan, saya bilang sama istri saya, dulu saya ibu, saya bilang istri saya, Bunda Zahra, ayo coba kita ikhtiar. Bagaimana nanti Mas ini, saya nggak boleh menyebutkan nama, Mas ini mohon pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah. Setiap jam 5 setelah ngaji itu berhadapan dengan saya. Saya bilang, tirukan Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya mendekat Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu masih netes Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad ya Allah. Anaknya juga bilang ya Allah berkah Nabi Muhammad. Anaknya bilang berkah Nabi Muhammad. Mas Ustaz siapa? Asmanya dengan Ustaz Gofar. Mas Gofar, nah gitu ya. Mas Gofar sembuh ya Allah. Dikirkan Mas Gofar sembuh ya Allah. Subhanallah. Setelah proses seperti itu, kita sugesti itu berkah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi 1 bulan ilah sudah ada ilah. Yang kedua sudah bisa pakai anaknya ini, sudah bisa pakai. Dan yang ketiga, yang dulunya anak itu susah dikendalikan, gangguan kontrolnya sudah lebih tenang. Tetapi memang melihatnya harus ini karena harus dioperasi secara medisnya.
ini berkah sholawat. Makanya kalau masalah dosa kayak gampang gitu kan, sholawat gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu non sewu pernah dibutuh sama suaminya enggak? Jadi karena menangi pernah dibutuh enggak? Seperti agak sedih. Mereka berarti alhamdulillah bertambah lumayan ya Gus ya. Gini caranya Bu. Non sewu sebelum saya lanjutkan itu saya dulu itu menikah sudah 8 tahun belum punya anak. 8 tahun itu belum punya anak sehingga apa? Rawan untuk bertengkar, betul? Rawan untuk saling marah-marahan. Pergi kemana terus ditanya anak ini mulai tuh haram mesti sampai usia pernikahan 9 tahun belum punya. Tetapi saya yakin tiap malam ibu-ibu tiap malam perutnya istri saya tak cekoli ambil di sholati sallallahu ya Allah. Nah dari dicekoli perutnya dicekoli sendiri Bu harus ya yakin dengan penuh keyakinan pertolongan Nabi Muhammad itu tidak hanya kelak di akhirat tapi pertolongannya juga di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau minimal 100 itu Allahu lahu mi'ata hajatin, hajat-hajat kita 100 akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditanya Ustaz ya, kepingin panjang umur, ibu-ibu ingin panjang umur, ingin agak Bu? Teman dong, panjang umur ingin ya? Lah, ini Bapak Ibu, ajal itu Allah yang menentukan, kita nggak tahu. Tetapi kalau salah satu ikhtiar yang ingin panjang umur, namun ketika nanti waktunya sudah waktu meninggal, pasti akan meninggalnya husnul khotimah karena diperlihatkan surga dahulu, diperlihatkan tempat-tempat kenikmatan dahulu. Bagaimana Ustaz caranya? Setiap hari al-Fatihah baca sholawat 1000 kali setiap hari Bapak Ibu. Katanya lam orang tersebut tidak akan meninggal, tidak akan mati hatta yubashiru bil jannah, sehingga ketika meninggal sebelum dia tidak akan mati terlebih dahulu sebelum diperlihatkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu pilih yang mana? Sholawat yang 100 kali atau yang 1000 kali? Yang berapa Bu? 1000? Sungguh. Ayo. Gimana siap untuk memperbanyak sholawat mulai hari ini dan seterusnya? Siap. Bilang ibu juga ya, bilang ini. Siap Ustaz. Yes. Asyik. Ibu-ibu siap mulai hari ini dan seterusnya untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Siap Ustaz.
Allah itu menciptakan satu malaikat. Wa aqahu sam'al khalaiqi. Satu malaikat ini mempunyai pendengaran, bisa mendengarkan ucapan seluruh umat Nabi Muhammad, bisa mendengarkan seluruh ucapan-ucapan makhluk-makhluk Allah. Malaikat ini. Terus malaikat ini ala qadri, kata Nabi Muhammad, berdiri di atas makamnya Nabi Muhammad. Malaikat ini tugasnya apa? Mendengarkan siapapun yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendengarkan siapa di antara umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada beliau, dan membanggakan, melaporkan orang tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tidak sampai situ teman-teman. Yang dilaporkan itu malaikatnya bilang gini, Inna fulan sholla alaika ya Rasulullah. Ternyata yang dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad, disebutkan di hadapan Nabi Muhammad adalah nama kita dan kedua orang tua kita. Ayah ibu kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ini betul ibu-ibu mengirimkan anak-anaknya di TPI Al-Hikmah, mengantarkan putra-putrinya belajar di TPI Al-Hikmah ini, diajarkan sholawat untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sholawat, nama mereka disebutkan oleh malaikat tadi di hadapan Nabi Muhammad. Tidak hanya nama mereka, tapi nama orang tuanya, kedua ayah bundanya dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tepuk tangan dulu anak kita ya, luar biasa ya. Ibu-ibu juga gitu, bapak-bapak juga gitu. Banyak sholawat yang kita ucapkan, nama kita dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad, dan ayah bunda kita pun mendapatkan pahala dari pahala sholawat. Sekarang anak-anak dulu, ibumu datang semua. Ada yang ibunya datang, ayo. Ibunya, sekarang silakan ke bundamu semuanya. Sana, ayo kita nanti berkah lagi sholawat, kita sumpah dulu, kita ajarin minta doa dulu. Ayo cari mama. Nah, maaf ya Ustaz, nggak apa-apa ya. Yes. Nanti tak biarin angguri. Nah, yes. Sakit. Tolong sebentar. Ayo cari putranya biar enak. Boleh agak maju. Nah, gitu kan? Boleh agak maju ya. Oh iya Ustaz, bisa ya panjang. Nah, boleh agak maju. Sekarang Ten ayah pun dia ya. cari bundanya, cari Ayah. ayahnya. Ayah. Yang ayah. Iya, gitu ya. Oh yang ini? Ya umur ya. Tadi bilang Ustaz tak gawe tau sing abang-abang lek ono sing bebiare lho. Mak Ustaznya lo ngundang saya gak bilang lek ono sebiar-sebiaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, tak calon tuh deh. Ini Bapak Ibu, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. La turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah, yakni ad-da'watul walidi, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Doa, terlebih doa ibu-ibu ini untuk putra-putrinya. Anak-anakku, coba nanti sini siapa yang mau jadi contoh
Ayo maju. Siapa cewek? Ayo sini. Sini. Oh ini. Nah, siapa yang berani? Kakak ganteng sini gak? Siapa? Ayo siapa? Satu orang. Mbak. Siapa tadi? Ayo nak. Siapa? Ini. Ayo gak apa-apa. Oleh satu saya udah cari mama. Ayo sini. Nah, kamu tahu kakak ya, luar biasa. Jadi Allah SWT Muhammad. Teman-teman semua, anak-anak ini di majelis ini, ketika ada majelis sholawat, ketika ada majelis ilmu, Allah itu mengirimkan malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, banyak sampai kita nggak bisa menghitung dengan jumlah angka dan bilangan. Malaikat ini menyelimuti kita dan mendoakan kita semua, mengaminkan kita semua. Jadi nanti kakak saling dengan bundamu, salingnya gini, saling. Tangan dua gini bunda, cium hidung, tenang, cium dulu. Bundanya yang kiri, nanti yang kiri bu, ini dipeluk gini anaknya, dipeluk. Tangan yang kiri dipeluk. Ini ya, dipeluk. Terus lisannya bundanya berikan doa yang terbaik. Contohnya, diberkati Allah, dirahmati Allah, diangkat derajat munah, ilmu manfaat barokah. Doakan yang baik-baik ya. Wis dadi wong sundul, hak apa doakan itu duitmu akeh. Yang terakhir tutup dengan ini Bapak Ibu. Aku ridho padamu. Tutup dengan itu. Doakan dengan doa yang paling baik dan tutup dengan kata-kata aku ridho padamu. Apa bu penutupnya? Aku ridho padamu. Itu sungguh-sungguh dan hatinya Allah. Hati panjenengan gitu, yakin bu, yakin. Doanya ibu-ibu ini pasti dijabah. Suatu saat, sebentar ya, tenang. Imam As-Sudais, tahu Imam As-Sudais yang biasanya ngimami di Makkah, itu kecilannya memakan buling betik. Nah, saat itu ibunya mau ada tamu orang-orang penting. Kebiasaan di Arab itu kalau ada tamu pasti ada jamuan makan, ya kan? Ada jamuan makan, ada apa-apa di meja makan. Nah, As-Sudais dari main itu masuk rumah, melihat jamuan makan itu, ternyata dia keluar rumah ambil pasir, dipuncali kabeh makanan-makanan ambil pasir. Marah nggak ibu-ibu? Pasti marah. Siapa yang nggak marah? Apalagi kalau saya lihat aura jenengan iki rotok bore-bore, pasti marah. Dan disitulah ibunya walaupun marah, yang terucap dari lisannya, wis As-Sudais ojo mulai awakmu lek kurung dadi imam Masjidil Haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun marah tapi yang diucapkan kebaikan, ojo mulai lek turun dadi imam Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Beliau hafal Quran dan menjadi imamnya Masjidil Haram berkat ucapan doanya ibunya walaupun dengan marah. Apalagi kalau panjenengan nanti ditutup dengan aku ridho padamu anakku, yakin saat itu Allah pun menatap anak kita, menatap dengan pandangan rahmatnya, menatap dengan ridhonya. Apa yang tidak terjadi, kesuksesan pasti akan menyertai anak-anak kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ini mau menjadi contoh, akan dapat angpau dari Ustaz ya. Allah sholli Muhammad. Tangan dong Ustaz sama mas gue cepet tanda tambahin. Gedul iku nang
lek ketunan ngarep jenenge apa iki? Sing iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, syaratnya doa itu pasti harus diawali dengan sholawat. Anak-anak, gini ya. Tadi dibacakan Ustaz tadi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa, akhlak yang karimah, sehingga nanti kalian semua sumpah dengan bundamu minta maaf pada ibumu. Bilang ya, ibu maafkan aku. Maafkan siapa namanya disebutkan, maafkan Aziza. Ibu doain ya, mohon doanya dan ridhoi Aziza. Gitu ya, minta gitu ya pada bundamu. Bundanya dipeluk, didoain dengan doa-doa yang terbaik. Setelah nanti kita baca sallallahu alaihi Muhammad, terus Al-Fatihah, anaknya hadap ke bundanya, terus didoain bersama-sama. Ya, siap Bapak Ibu? Kak situ aku mulai wis kakak tuh lali dan siap ibu-ibuku. Siap Ustaz. Yes. Ya kita tenang dulu. Salawat dengan penuh ta'zim, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh penghayatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan diangkat gini nak, dua-duanya tangan diangkat, nggak ada yang main-main, sungguh-sungguh kita hadirkan Nabi Muhammad. Baca nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum. Dirikan Ustaz hatinya Allah, dan bayangkan dengan penuh keyakinan Nabi Muhammad hadir di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku silakan hadap ke bundamu, terus berhadapan dengan ibunya, cium tangan bundamu, cium tangan bundamu, silakan berhadapan semuanya, berhadapan dengan bapak ibu-ibunya, dengan putrinya, anaknya diajak. Terus anaknya silakan salim dulu pada bundamu, bilang maafkan anakmu ibu, maafkan, siapa sebutkan, maafkan. Salim dulu, terus sekarang silakan ibu dipeluk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doakan putra-putri
putri bapak ibu dengan doa yang terbaik. Diberkahi Allah anakku, dirahmati Allah engkau anakku, diangkat derajatmu di sisi Allah, diangkat derajat duniamu, engkau diberikan ilmu manfaat dan barokah, akhlakmu semakin baik. Doakan pada Allah ketika ibu dan bapak kelak tua renta, anak-anak inilah yang merawat kita, anak-anak inilah yang mendampingi kita ketika kita sakaratul maut. Anak-anak ini yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping kanan kita, mentalkin lisan kita sehingga kita husnul khotimah. Berdoalah ketika kita sudah meninggal, anak-anak ini yang merawat jenazah kita, mengantarkan kita ke kubur, yang selalu mendoakan dengan doa terbaiknya, sehingga kubur kita menjadi taman dari taman surga Allah. Anakku, doakan ibumu panjang umur, sehat, bahagia, barokah. Berdoalah pada Allah anakku, engkau bisa menghajikan bundamu ini, menghajikan ayahmu ini, membahagiakan beliau, memuliakan beliau, berbakti kepada beliau. Ibu-ibu, katakan pada Allah, ya Allah, aku ridho pada anakku ini, ya Allah. Aku ridho pada anakku ini, ya Allah. Yakinlah, jika Bapak Ibu sering mengatakan aku ridho pada anak-anak Bapak dan Ibu, Allah pun akan meridhoinya. Allah pun akan memberikan kesuksesan dan keberkahan untuk anak-anak kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf lahir batin, udah cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita tutup dengan sallallahu ala Muhammad dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, sering gitu cium tangan bundamu, doakan beliau. Semakin sering engkau mencium tangan bundamu, semakin sering engkau mendoakan beliau, kesuksesan akan didapatkan olehmu. Ibu-ibu juga sering mengatakan aku ridho padamu anakku, aku ridho padamu anakku. Ya, mohon maaf lahir batin, tenang. Wes, ayo dah minum sih, kau oleh nangis terus. Nah, sepian duit ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dah, ayo. Bisa ya? Siap. Gimana ini diucapkan ini dah? Ya, Wah. Caranya ya, Ustaz. Oh, di tengah-tengah. Ayo, Ustaz. Sini, Ustaz. Aku sayang. Kalau royoan dulu ya. Terserah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulliha minal ahwali muqtaha. Ya Rabbi bil
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. Besok-besok Ustaz, nek mulut kan bilang, wah Ustaz, aku tak bawa duit seberapa akeh. Kalau maksud biasa berduit saya seneng Ustaz sebenarnya. Dan ya, mohon maaf ya nak, sehat selalu berkah. Ini tadi udah dapat dari pertanyaan ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Loh, bari mulutan kok nangis? Iya, sih nggak apa-apa ya, nggak apa ya. Tangisan kita ini bukan nangis karena apa-apa, karena nangis mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah, berkah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kalau ada paku yang patah, jangan dimasukkan ke peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon tidak dimasukkan ke hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang teman saya nggak di sini, Mbak? Saya kok Bu? Oh nggak ada di sini ya, Pak Agus? Oh iya, Pak Agus dan Bu Ani di sini nggak? Oh nggak ya? Jenengan buka. Oh jenengan ya? Oh panggil, tak makmur. Nggih ngapunten sangat ngapunten. Doa, kita doa. Wis ditungani sama mamanya tadi anaknya ya. Doa saya biasa, kalau doa jenengan tadi sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya ya. Doa jenengan sudah luar biasa. Cukup Ustaz, ya Bapak Ustaz, ampun. Ayo di Ibu MC ini Pak. Oh sudah ya, sudah. Ibu-ibu masih ingin di sini silahkan, tapi saya tak pulang ya. Saya ngisi di tempat lain di TPT sana di Sengon. Kapan hari undang lagi Ustaz ya? Dan dikandani oleh orang acara sebiar duit. Bilang ya, tak sebiar duit. Saya bawa dompet, bawa apa tak lagi nanti kalau diundang lagi. Oh mohon maaf, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma